Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Ngelapak Bareng Bang Ir. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik The Monte Sus. Seperti biasa, sebelum kita mulai acara Ngelapak Bareng Bang Ir, kita salam UMKM dulu. Salam UMKM kolaborasi. Halo sahabat UMKM, bersama saya Bang Irwandi. Mari kita jelajahi potensi UMKM di wilayah Jabodetabek untuk semakin mengenal UMKM sebagai tiang penyangga ekonomi nasional. UKM bangkit, bangsa berjaya. Iya, kita harus semangat nih, tetap ya Bang Ir ya. Meskipun pandemi udah hampir 2 tahun dan banyak mempengaruhi kehidupan UMKM, tapi kita tetap semangat, jangan putus asa. Ya, dengan sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan siapa nih Bang Ir? Kita di The Monte Sus. Oke. Ya. Ini semenjak saya jadi kepala dinas, ya sampai sekarang masih tetap binaan saya. Ya, jadi saya tetap setia mendampingi para UMKM. Kemarin kita sudah ketemu dengan yang lain-lain. Sudah di kuliner, sudah di tas, segala macam, ya kan. Sekarang kita masuk di sepatu, ya. Ini produknya sepatu, ya, dari Unimiske, kebetulan ini dari Sumatera Barat, ya. Jadi termasuk kita dari serumpun dengan Mas Pro dengan saya, ya. Jadi memang kalau orang Sumatera Barat itu pejuang tangguh, pedagang. Jadi kalau pantang menyerah di era apapun, ya, walaupun di PPKM level 3, di era COVID-19, udah Bu Miske, ya, Unimiske panggilannya, dan udah Firman. Jadi sepatu sudah jatuh bangun. Jadi gimana kabarnya Unimiske dengan sepatu The Monte ini? Berdiri sejak tahun berapa sampai saat ini gimana, Bu? Mungkin yang lebih tepatnya Pak Haji ya. Nah, karena kan sebelum usaha ini berjalan, sebelum saya menikah dengan Pak Haji itu udah, saya manggilnya Pak Haji aja kan. Sebelum menikah itu udah usaha sepatu ya. Jadi kalau dipikir-pikir sampai sekarang mungkin udah 35 tahun. 30 tahun ya, udah Firman ya. Pak Haji ya. Kurang lebih ya. Udah 35 tahun nih Mas Bro ya. Sepatunya ini 35 tahun. Terus ini pernah berjaya tahun berapa nih? Nggak salah waktu saya kepala dinas tuh udah mulai agak bagus ya, udah banyak pesanan. Mungkin bisa diceritakan gitu. Waktu baru pertama kali nikah itu tahun 97 ya. Itu tuh 97. booming banget Pak. Booming ya? Booming banget. Kita sampai 7 matahari ya Kak. 7 matahari kita mengisi. Nah terus udah gitu sampai ke setiap daerah Bandung, Padang, Lampung. Udah lengkap ya, hampir seluruh Indonesia ya? Iya, kita isi itu. Isi semua ya? Sepatu perempuan Pak. Sepatu perempuan ya? Nah, cuman saat itu tahun 98 terjadi Krismon 98, jatuh, terus bangun lagi tahun berapa tuh kan? Udah terus bangun lagi kan gitu. Nah, tahun 98 itu jatuhnya benar-benar jatuh gitu Pak. Karena duit tuh semua habis ya. Nggak tahu kemana itu, karena di matahari kita mau mengambil lagi kan nggak mungkin karena luar kota. Nah setelah itu memang saya waktu itu masih bekerja di pelayaran. Nah Pak Haji ini kalau dibilang down, udah mau lihat sepatu aja nggak mau Pak. Trauma. Bukan trauma lagi. Trauma, bener-bener trauma, nggak mau yang namanya lihat sepatu, nggak mau. Kurang lebih 5 tahun ya Dai? 5 tahun ya? 5 tahun. Dari 98, 5 2003. tahun. Ya, 98, jadi 5 tahun bertahun berapa tuh Pak? 2003. Nah, 2003 itu yang namanya sepatu nggak mau lihat, yang namanya temennya datang nggak mau, pokoknya benar-benar trauma Pak. Karena tadi 98 tuh ambles semuanya ya. Ambles. Nah, mulai bangkit lagi. Nah, bangkitnya lagi. Nah, mulai tahun 2011. 2011 waktu itu waktu lagi sedang booming, berapa jumlah karyawan yang paling tinggi begitu? 33. 33. Iya. Nah, pas bimbingan Bapak lagi di dinas. Iya. Itu Bapak tuh kan waktu itu kan kita mau
dapat juga yang Ya. dari Bata, Ya. Bata Singapura Pak. Ya. Nah cuman kan kata Bapak kan kalau memang dia nggak ngasih dana ya ngapain Ya. gitu. Akhirnya ya nggak kita terima. Jadi banyak yang maklon. Jadi kalau di Bumiske ini di udah Firman banyak yang maklon. Oke, pakai merek dia, boleh. Kita bikinin kan gitu kan. Oh. Ya, jadi tahun 2003 ke atas sudah mulai 2011 ya udah mulai bagus ya. Sudah mulai perkembangan. Jadi istilahnya maklon ya. Maklon itu orang mesan sepatu dengan mereknya mereka ya, dikerjakan di sini. Ya, mereka yang jual kan gitu. Nah, 2011 kan gitu kan berkembang. Ini ada peningkatan sampai sebelum Covid kira-kira udah mulai bagus ya gitu ya. Ya, udah bagus banget Pak. Udah bagus banget ya. Karena satu minggu itu kita bisa mengerjakan 500 ya, ada ya. 500 satu minggu ya. 500 pasang satu minggu. Itu pegawainya berapa orang itu? 33. 33. Ya. Itu sepatu cowok cewek itu. Cowok. Oh, cewek. cowok. Tapi itu 2011 itu kita mulai bangun. Nah, karena Pak Edi tuh nggak mau melihat sepatu cewek lagi kan yang waktu ambruk tahun 98 cewek. Sepatu cewek. Oke. Nah, palinglah ke sepatu cowok kulit. Iya. Oh. Jadi beliau ini Mas Bro itu mengikuti pameran-pameran yang waktu itu kita bantu semuanya. Ada pameran di mana, ada bazar di mana, sampai ada penghargaan dari menteri, dari gubernur ya kan. Jadi waktu itu 2012 sampai sebelum Covid ya, saya ingat banget saya 2012 itu melonjak sampai mungkin sebelum Covid ya gitu ya. Ada 1 tahun sebelum Covid. Nah, itu udah mulai bagus, pemasaran udah mulai bagus karena bagaimanapun juga kita juga bantu Pemda DKI dengan pameran kita sertakan, ada bazar kita sertakan, Dan ya kan? kita juga sempat mendapatkan juara kan? Oh, penghargaan yang diterima, udah banyak penghargaan diterima. Tahun 2015 18 itu ya. 18 ya Pak ya? Ya, Penghargaan dari mana itu? Itu Smesco Award kita Oh, dapat Smesco. juara. dari Smesco, Kementerian Smesco Koperasi itu UMKM. Seluruh Indonesia itu kita dapat juga. Pakai muat. Nah, itu 2019 mulai terus sampai tahun berapa tuh puncaknya? Nah, di 2019 itulah kita puncaknya. Nah, ya. Sebelum Covid Sebelum lah. Covid, padahal lagi sedang ini tuh 2019. Yes. Ya, itu tapi namanya usaha, namanya bisnis ya kita. Sampai yang 500 Iya. per piece itu ya seminggu ya, dalam seminggu ya. Jadi itu namanya bisnis, kita udah ya jatuh bangun sudah biasa. Nah, kita dibicarakan lagi nih pas di Covid ya. Iya. Pas Covid nih bagaimana gitu. Kita kan belum tahu nih gambarannya. Begitu Covid ya udah Firman sama Unimiske gimana nih kendalanya? Pas Covid itu kalau dibilang gini loh Pak, awalnya tuh kita masih ada PO gitu ya Pak ya. Terus PO, terus tiba-tiba dibatalin. Karena kan mereka nggak bisa jual. Iya. Terus yang udah kita pekerjaan nggak diterima. Jadi kan bener-bener udah nggak bisa berputar. Barang yang udah dikirim orang tidak tunda. Tunda. Oh, barang dikirim piti nggak masuk. Jadi kendalanya itu Mas Bro. Jadi kendalanya ya memang ya semuanya hampir sama ya, semua usaha semuanya. Yang besar kena dampak besar, yang kecil kena dampak kecil, yang sedang kena dampak sedang, ya kan? Tapi masih bisa survive ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Mas Bro, selain buat sepatu karena order waktu itu agak sepi, beralihlah bikin rendang. Randang. Nah, bisa rendangnya kita liatin. Iya. Beralih ke rendang. Inilah cara pengusaha UMKM untuk tetap bertahan hidup meskipun semula core bisnisnya itu di sepatu, sekarang apa namanya? Usaha rendang, ya. Diversifikasi usaha lah namanya Ya, ini. ya. Buat rendang ini gimana ceritanya nih rendang dan sepatu? Ya, jadi Apa kulitnya dibuat sepatu, dagingnya dibuat rendang atau apa nih ya? Kali ini rendang ada nuansa sepatu gitu. Gimana? Mereka apa nih rendangnya nih? Mereknya nih Harcaniago ini Pak. Nih Harcaniago. Oh, nih Harcaniago mereknya. Iya. Rendang Payakumbuh rendang mana nih? Rendang Bukit Tinggi sih. Rendang Bukit Tinggi. Sama-sama lama Bukit Tinggi Payakumbuh ya sama-sama lama. Jadi pengusaha itu tidak kehilangan akal. Ini harusnya. Kalau sini ibarat orang
motor ya, yang kiri mati mesin motornya, yang kanan harus hidup, kan gitu. Jadi tetap harus berlayar ini kapal, ya. Kalau nggak bagaimana kehidupan kan? Nah, jadi itulah jatuh bangunnya dari sepatu yang cepat booming, dan Krismon segala macam, tapi bisa bertahan, ya. Nihar Caniago ini rendangnya, jadi mudah-mudahan niharnya naik, Demontenya naik, sepatunya naik juga. Jadi nanti Nihar Caniago dengan Demonte bersanding di pelaminan, Iya. ini mendapatkan sukses kedua. Ya ini kan memang apa namanya perpaduan usaha yang memang matching bener nih. Iya. Kalau misalnya kita motong sapi, dagingnya dikulitin untuk sepatu, kulitnya diambil untuk sepatu, dagingnya dibuat rendang kan kira-kira begitu kan? Iya, ya. Jadi tidak ada dengan peternakan. Tidak ada istilah mati angin. Kenapa nih kasih nama untuk rendangnya dikasih nama Nihar Caniago, tapi untuk sepatunya Demonte itu ngomong-ngomong apa arti nama itu gitu loh? Bagaimana proses penamaannya? Demonte itu yang ngasih nama kan udah Panji, Cuman mungkin udah Firman itu memberikan arahannya itu kalau Demonte itu artinya kan gunung ya, pegunungan. Jadi Gunungan. itu sepatu itu harus bisa sampai ke puncak. Oh. Filosofinya Jadi usaha gunung ya, sepatu. Jadi sepatu yang tahan itu yang bisa naik ke gunung gitu udah ya. Ya mencapai puncak tinggian lah. Tinggi ya. Ya. Berarti tahan nih, nggak jebol gitu ya. Oh, kalau Nihar Caniago ini? Kalau Nihar Caniago itu kebetulan memang nama saya kan Miske Niharda. Jadi diambil Niharnya, terus Caniago marga saya. Dan alhamdulillah juga Nihar Caniago ini banyak banget dibantu dari dinas perindustrian. Kemarin ini juga disempat diberi Pak sama Bu Ratu untuk dikirim ke Amerika. Amerika. Bu Ratu itu apa nih? Ratu Sikumbang? Kadis. Oh, kirain Ratu Sikumbang. Ya, jadi sepatu ya, sepatu ini sudah benar-benar mudah-mudahan bisa hidup lagi ya. Udah Firman ya. Ini sepatu mudah-mudahan bisa hidup lagi, bisa berjaya karena memang sepatu ini sudah mati suri karena orang sekarang lebih banyak beli makanan, makanya rendang ada sambutan bagus ya, sambutan yang cukup menjanjikan. Tapi sepatu ini adalah basicnya Demonte. Dan ini juga sudah banyak sejarah, dapat penghargaan yang sudah banyak ya. Dan ini sudah kita rasakan bagaimana Demonte ini merupakan sepatu yang sebenarnya sudah punya nama. Oke, para UMKM. Jadi kalau kita lihat jatuh bangunnya ya Bu Miske dan dengan Demonte-nya ya, dengan Uda Firman, jatuh bangun dari Krismon, berdiri lagi, jatuh lagi. Ini perlu ada kekuatan. Ya, kekuatan selain kekuatan pikiran, fisik, kekuatan mental. Bahwa para UKM jangan cengeng. Para UKM cepat bangkit ya, bahwa semua bisa beralih ya. Kalau yang ini tidak laku, dagang yang satu lagi, yang satu tidak laku yang lagi. Jadi UKM itu harus banyak akalnya. UKM itu harus bisa tetap bangkit dan semangat, harus tetap bisa memasarkan barangnya. Pakailah dengan cara metode apapun, apalagi sekarang sudah ada medsos ya. Kita bisa online, jadi tidak bisa. Kalau nggak laku di offline, kita laku di online. Mudah-mudahan para UMKM tadi sudah tergambarkan, sudah dengar cerita dari Uni Miske dan Uda Firman ya, bagaimana susahnya berusaha tapi tetap harus sabar dan kita tetap berdoa mudah-mudahan UKM berjaya terus. Tapi sebelum ditutup nih ya, sebelum ditutup kita pengen tahu juga nih, gimana nih caranya kalau orang mau mesen, misalnya mau mesen rendang atau mau mesen sepatu, apakah mesennya harus banyak atau saya pengen katakanlah saya mau buat souvenir acara keluarga atau apakah bisa misalnya gitu, jumlahnya berapa minimal pesan misalnya. Kalau untuk sepatu dulu gimana caranya? Oke, kalau untuk kan dari sepatu kulit itu kan kemarin sudah sempat collab dan sekarang berusaha lagi dan bangkit lagi kita di pengrajin sepatu wanita. Jadi sekarang ini sepatu wanita sedang kita kembangkan, kita naikkan. Kalau memang ada Dan pemesanan, itu lebih menjanjikan ya. nah betul Pak, kalau memang ingin ada pemesanan bisa melalui WA kita. Terus ada Instagram kita juga, Instagramnya Nihar Caniago. Instagramnya Nihar Caniago. Kalau untuk rendangnya, WA-nya bisa disebut? Untuk Demonte? Demonte tetap masih Demonte Pak. Ya nomor
Instagramnya atau WA? Instagramnya sepatu De Monte Shoes. Ya. Instagramnya. Kalau rendangnya Nihat Caniago. Sepatu De Monte Shoes untuk Instagram sepatu dan tadi Nihat Caniago untuk rendang ya. Ya. Bisa dilihat di sini ya. Ya. Nanti kita bisa lihat yang mau order nomor WA-nya 0812 0812 1902. ya, diulang lagi. 0812 965 1902. Ya, kita lihat di sini ya. Oke, demikian Sobat Warta Kota, acara kita dalam program Ngelapak bareng Bang Ir kali ini dengan menampilkan De Monte Shoes yang juga sudah Ada rendang Nihat Caniago. oh iya, yang sudah mengembangkan usahanya ke Nihar Caniago dalam bentuk rendang. Ya. Mudah-mudahan UMKM yang ada terus terus bangkit meskipun kita pandemi, tapi insya Allah akan Ya. segera keluar dari pandemi. Dan jangan lupa supaya tetap mengikuti program Ngelapak bareng Bang Ir, dan supaya program Ngelapak bareng Bang Ir makin oke, maka like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Jangan Bang Ir lupa ya, ini ya. subscribe ya. Ya, oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta Kota. Dah.